ketika kita melakukan penempatan uang kita pada investasi, kita menjadi dapat dua pilihan. Apakah uangnya mengalami pertumbuhan karena kita investasi dengan benar, atau kita ternyata salah dalam pilih investasi dan akhirnya rugi. Andai kata Indonesia bisa berkata luar biasa ya. Ini narasumber saya yang satu ini sangat luar biasa loh. Tadi begitu kita ngobrol tentang materi yang mau dibahas hari ini, beliau menggunakan outfit of the day yang formal. Tapi sekarang berubah tiba-tiba menjadi satu buah merek yang nggak boleh saya mention. Biasanya ini digunakan oleh seorang podcaster terkenal, Mas Deddy Corbuzier. Tapi apakah he wanna be like him atau gimana? Selamat malam Mas Ryan. Selamat malam. Pokoknya apa kabar? Ada hal yang beda lah ini. Pokoknya untuk beberapa waktu ke depan ini pasti warnanya kalau nggak putih, merah marun, ya kan? Kenapa? Itu jangan. Itu nggak boleh. Ada relate dengan kontrak. Oh, oke, I see. Jadi ya memang harus menunjukkan sisi profesionalisme juga ya, Mas Ryan ya. Siap. Oke, selamat malam untuk Anda semua. Kami doakan Anda sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun juga di tengah pandemi COVID-19 ini masih terus membayangi. Dan hari ini mungkin ada banyak opsi yang bisa Anda lakukan untuk sekedar mengamankan atau mendapatkan sebuah bentuk literasi dan juga edukasi yang berhubungan dengan investasi. Karena Mas Ryan Filbert hari ini akan ngajarin kita gimana sebetulnya investasi tanpa rasa was-was. Nah, sebetulnya kalau kita bicara masalah was-was itu wajar, itu manusiawi, itu dialami oleh semua yang hidup gitu loh. Bahkan tidak hanya para pria saja atau mungkin juga para wanita, investor handal pun konon kabarnya suka was-was. Nah, jadi was-was ini adalah hal yang wajar, tetapi dengan literasi dan edukasi paling tidak was-was ini bisa diminimalkan. Betul apa betul Mas Ryan? Betul apa betul? Jawabannya betul. Jadi kayak Upin Ipin. Gimana? Ini ngomongin masalah was-was, masalah perasaan loh. Iya, jadi begini ya. Kita kan sebenarnya ketika semakin dewasa gitu ya, pasti kemampuan kita untuk berpikir dan menganalisa akan imajinasi ya yang penuh dengan ketakutan. Itu adalah suatu hal yang akan berkembang ketika kita mengenal hal yang asing. Waktu kita belum pernah pergi ke suatu daerah, kita akan bilang, waduh, jangan-jangan daerah tersebut begini, begitu. Itu akan selalu terjadi. Ya. Nah, sama juga ketika kita berbicara mengenai investasi gitu ya. Kita juga pasti akan was-was. Nah, imajinasi yang pertama itu adalah ketakutan akan kemungkinan rugi. Waduh, saya takut rugi loh. Nanti uangnya yang saya setorkan nanti hilang. Satu bisa hilang, satu juga nilainya turun. Ya, jadi dia punya imajinasi nih bahwa investasi yang dia beli dia takut rugi dan dia nggak mau rugi. Nah, jawabannya kita bilang seperti ini. Apapun yang kita lakukan sebenarnya itu ya kalau kita nggak ngapa-ngapain itu kita pasti rugi. Sama lah seperti banyak sekali kalau kita mendengar kalimat-kalimat motivasi ya. Ketika kita tidak melakukan tuh sebenarnya kita pasti rugi. Kenapa? Karena kalau kita melakukan kemungkinannya gagal atau berhasil. Tapi ketika kita tidak melakukan sebenarnya kita kan udah pasti gagal. Sama. Loh, kok bisa begitu dalam keuangan begini? Ketika kita tidak berinvestasi, uangnya diam saja, maka sebenarnya uang kita sedang berkurang. Loh, kok bisa? Lah, ya kan ada namanya kenaikan harga. Dengan jumlah uang yang kita miliki di waktu yang berbeda, akan dengan nilai yang sama, akan mendapatkan daya beli yang berbeda. Betul. Itu berarti ketika kita tidak melakukan apapun, pasti akan turun nilainya. Nah, ketika kita melakukan penempatan uang kita pada investasi, kita menjadi dapat dua pilihan. Apakah uangnya mengalami pertumbuhan karena kita investasi dengan benar, atau kita ternyata salah dalam pilih investasi dan akhirnya rugi. Nah, dan ketika orang ada yang bilang begini nih, kadang-kadang ya, apapun yang dilakukan selama untung, itu adalah investasi yang benar. Tapi apapun yang dilakukan selama rugi adalah investasi yang salah. Ini adalah pemahaman kedua dari pemahaman yang sebelumnya yang keliru. Saya ulang ya, ulang sekali lagi nih. Ini baru dua tapi paling seru. Yang pertama, ketika kita tidak berinvestasi, sebenarnya kita pasti rugi. Dengan uangnya diam itu udah pasti rugi. Tapi ketika kita investasikan, ada kemungkinan untuk untung dan rugi.
masuk ke dalam jebakan yang kedua. Pemikiran orang dalam keadaan yang normal dan awam, dia bilang begini, pokoknya selama untung berarti adalah investasi yang benar. Selama rugi berarti investasi yang salah. Inilah jebakan kedua yang membuat orang jadi bermasalah sebenarnya kalau dilanjutkan. Oke, baik. Ini tumben loh, beliau ingat jelas apa yang dikatakan di awal loh. Biasanya kalau coba Mas Rian bisa diulangi, saya lupa katanya. Oh bukan, itu saya menguji apakah yang membawakan acaranya ini juga engage dengan apa yang saya kemukakan, biar Mas Daryl kembali menuliskan dan merekap. Pendalaman materi ini, Mas. Oke, Mas Rian, kita break dulu ya. Ini baru kita buka kemasannya, belum kulitnya kita kuliti, belum nyentuh dagingnya. Tapi mungkin bagi Anda pemahaman tentang sebuah investasi itu beragam sih ya. Kita nggak bisa kita mesti disclaimer dulu ya Mas Rian ya. Dalam perbincangan ini kita tidak menyudutkan Anda atau memaksa Anda untuk berinvestasi di salah satu bentuk instrumen saja, tapi banyak option lah. Basically-nya adalah bagaimana caranya Anda tidak was-was terlebih dahulu. Nah, ini lihat dengan analogi yang disampaikan Mas Rian tadi, ketika kita mau menuju ke sebuah tempat belum tahu, itu kan was-was. Wah, jangan-jangan. Tapi mungkin referensi dari teman, baca buku, buka YouTube, searching di Google. Nah, itu mulai kebuka. Oh, ternyata nggak seperti itu. Ya udah, persiapannya ada. Nah, berangkat dari situ, apakah konsep itu cocok diaplikasikan dalam bidang investasi? Nanti kita akan literasi Anda yang tepat. Bagaimana caranya Anda bisa investasi tanpa ada rasa was-was. Oke, Mas Rian, kita mulai. Apakah betul literasi ini bisa menghilangkan kewas-wasan dari para calon investor atau dalam berinvestasi? Iya, sebenarnya dari dua poin awal yang tadi kita bahas di sesi pertama, itu kan sebenarnya adalah bagian dari pengetahuan yang penting ya. Artinya kita jadi sadar bahwa ketika kita nggak apa-apain uang kita sebenarnya itu udah pasti rugi. Dan ketika kita apa-apain uangnya, ya itu sebenarnya bukan artinya kita pasti untung, tapi bisa kita rugi juga. Nah, jebakan orang berpikir bahwa kalau untung adalah benar, kalau rugi adalah salah. Sehingga dia akan mencari suatu produk yang menguntungkan tanpa mempertimbangkan ada kemungkinan resikonya. Maksudnya gimana sih Ryan begini? Kita coba ya, yang namanya orang pasti bilang gini, oke, Ryan, investasi itu apa? Oh, investasi itu misalnya kita bilang yang orang awam mungkin bisa lihat menjadi sesuatu yang bisa rugi, misalnya adalah investasi saham. Dia kan bilang, Mas Ryan, gimana caranya cari saham yang untung? Begitu kita sudah coba cari dengan berbagai macam metode. Dan metode itu adalah metode yang benar. Carilah perusahaan yang pendapatannya bagus, barangnya ada dengan baik. Dan ternyata udah dibeli dia rugi. Dia mengatakan, wah ini mah capek-capek dipelajarin dan rugi juga. Ya kayak gini salah nih caranya. Bukan. Itu bukan suatu hal yang salah. Sekarang orang tidak mau mengakui itu dulu. Contoh studinya begini, Mas Daryl. Tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, mungkin kurang daripada tahun tersebut, saat dari 2018, ada salah satu perusahaan atau beberapa perusahaan konsumer di Indonesia itu mengalami kinerjanya so-so saja, tapi harga sahamnya mengalami penurunan terus-menerus. Bagi orang-orang yang investasi dengan pengetahuan yang kurang, dia mengatakan bahwa dia investasi di saham yang salah. Kenapa salah? Loh iya, saya sudah beli, sudah mengikuti informasi yang benar dengan seluruh hal-hal yang benar terkait dengan perusahaan tersebut, saya juga masih rugi tuh. Jadi dia terjebak bahwa pokoknya kalau yang namanya kita investasi harus untung, kalau misalnya rugi berarti investasinya caranya salah. Wah, gimana sih ngomong kayak gini kok bulet-bulet muter-muter begini? Pernah nggak ketemu sekolah di tempat yang paling bagus, tapi dalam hidup gagal dan nggak bisa dapat pekerjaan? Ayo cari, ada nggak orang yang mengalami hal seperti itu? Kok bisa cepet? Bisa cepet jawab. Karena teman saya mengalami hal itu. Betul, ada loh. Dan teman saya juga ada. Apakah dia mengalami cara yang salah? Kagak loh, prosesnya sama semua. Betul. Tapi ada faktor X loh, yang mungkin bukan karena masalah sekolahnya, bukan masalah pemilihan jurusannya, bukan karena pemilihan sahamnya. Loh, kalau gitu apa? Kalau gitu adalah poin yang ketiga yang mau saya bahas. Kebiasaannya. I see. Duh, kok jadi ngomong kebiasaan tambah bulat lagi? Enggak, logikanya bukannya seperti itu. Saya ini adalah orang yang belajar itu benar-benar belajar lebih banyak dari otodidak. Artinya adalah belajar dari pengalaman. Orang itu kan katanya dibagi menjadi 3 kategori. Orang pertama adalah orang yang bijak. Dia belajar pengalaman orang lain.
Orang yang kedua adalah orang yang pintar, orang yang belajar dari pengalaman diri sendiri. Dia harus mengalami dulu, kejedot, belajar, baru dia jadi belajar dari pengalaman diri sendiri. Tapi masalahnya adalah berapa panjang waktu kita punya dalam hidup untuk selalu belajar dari kesalahan diri sendiri. Berarti sesegera mungkinlah bertobat menjadi orang pintar dan bijak. Betul ya? Nah, biar nggak belajar dari kesalahan ya. Jadi belajar dari kesalahan orang, jangan belajar dari kesalahan diri sendiri. Nah, yang repot orang ketiga ini nggak pernah mau belajar. Berarti namanya orang bodoh katanya. Oke, nah sekarang saya lanjutkan. Apa sih dari sikap-sikap dan pemikiran? Jadi begini, kalau kita lakukan yang namanya investasi, dari pengalaman saya dan saya akhirnya belajar. Saya belajar dari pasar itu, naik dan turunnya pasar dari 1890. Kalau smart listeners dan juga Bapak Ibu sekalian ya mengikuti, saya selalu mengatakan angka 1890. Ini adalah karena sejauh itulah data yang pernah bisa dihimpun. Sisanya tuh tidak memiliki angka. Kalau tidak memiliki angka, kita nggak bisa melakukan studi. Ternyata sebenarnya masalah agar kita bisa untung adalah setelah kita memilih dengan semua ilmu yang kita miliki. Jawaban selanjutnya adalah kebiasaan. Biasanya apa? Tetaplah berinvestasi dalam keadaan harga yang naik dan turun, tapi dengan standar yang sudah kita tetapkan di awal. Saya sudah milih saham yang fundamentalnya bagus, pendapatannya oke, hutangnya bisa dikendalikan, tetap memiliki laba, melewati krisis 1 atau 2 kali, brandnya nasional, punya inovasi, manajemennya bagus, sahamnya turun, nggak apa-apa. Dibuat dengan tambahan informasi. Tetaplah investasi dalam keadaan naik dan turun. Jadi jawabannya adalah ketika dia turun, apa yang harus dilakukan? Tetaplah berinvestasi. Tunggu. Ini statementnya kalau nggak di disclaimer ini berpengaruh terhadap psikologis loh Mas Ray. Dalam artian begini, orang kalau udah ada turun, ya mengapain juga harus investasi, atau sebaliknya gitu ya. Kalau rugi-rugi amat, ya ngapain investasi. Gimana caranya membalikan pemahaman secara psikologis ya Mas Ray? Iya, kalau kita berpikir dengan cara yang salah, hidup kita ini bisa jadi nggak sukses. Sama seperti temannya Mas Daryl atau temannya saya yang sama sekolahnya di tempat yang paling bagus, tapi kenapa dia tidak sukses? Karena sebenarnya bukan karena tidak pernah ada rezeki yang datang ke dia, bukan tidak ada kesempatan yang datang ke dia, tapi karena dia menyia-nyiakan itu semua, dianggap, itu bisa dengan berbagai macam alasan. Hidup ini kan ketika kita pintar cari alasan, kita nggak bisa jalan kemana-mana juga. Ya, setuju. Iya dong. Ada kasih potensi bisnis, itu kan ada resikonya. Loh, bisnis apa yang nggak ada resikonya? Kan jadi kembali ke mindset kan. Nah, sama kebiasaan berinvestasi itu dalam keadaan naik dan turun itu jauh lebih penting dibandingkan kita berusaha untuk mencari timing yang tepat. Kalau Anda mau jadi pebisnis, jadilah orang yang memiliki timing yang tepat. Karena bisnis itu menjadi meledak adalah salah satunya adalah 5 kunci utama. Nomor satunya adalah timing yang tepat. Tapi kalau dalam investasi bukan bicara mengenai timing. Jadi lucu kalau yang namanya investasi itu harus bermain dengan timing. Jadi pemahaman seperti ini memang saya yakin tidak bisa diserap dalam satu kejadian. Perlu ada sesuatu yang harus kita lakukan berkala ya, dan dan kembali lagi literasi, mau kembali belajar. Tapi jawaban sederhananya adalah, waktu turun kenapa harus tetap dibeli? Karena apa? Karena barang yang jelek itu akan keluar dari gelanggang atau mati sendiri ketika masa-masa sulit sedang terjadi. Masa-masa sulit itu adalah masa eliminasi atau masa pengujian. Yang namanya pernikahan itu diuji bukan ketika senang, ketika lagi susah kan? Ya udah, kita break dulu deh, daripada curhat terlalu panjang. Kok jadi curhat? Ini analoginya biar gampang diterima gitu loh. Udah, pakai baju itu jangan marah-marah dong. Perlu kacamata yang rada dihitemin sama dibuletin nggak? Tahan sebentar Mas Ryan, kita break dulu ya. Nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Ini semakin komprehensif pembahasannya, semakin mengkerucut bahwa ternyata rasa was-was itu bisa di-manage kok. Caranya, ya udah poin ketiga tadi. Tapi nanti kita akan buat turunannya lebih dalam lagi. Oke, Mas Ryan, kita lanjut dulu ya. Berinvestasi tanpa rasa was-was perlu diawali dengan literasi yang tepat. Nah, banyak mungkin kalau kita melihat pemberitaan saat ini kan literasi dan edukasi masih menjadi sebuah hal yang digadang-gadang belum maksimal, Mas Ryan. Mungkin kalau 1 jam ini nggak akan pernah cukup gitu, Mas Ryan, untuk bisa membuat satu pemahaman tersendiri tentang konsep berinvestasi. Nah, bagaimana caranya? Apakah memang perlu mengikuti kelas-kelas tertentu atau mungkin perlu pemahaman yang lebih komprehensif dengan membaca buku atau bagaimana agar literasinya ini semakin kompleks, Mas Ryan? Ya.
saya sendiri sampai dengan hari ini memang terus belajar ya. Artinya tidak mungkinlah ada orang yang punya pemahaman yang selalu up to date tanpa belajar dari orang lain, karena informasi itu hari ini begitu cepat berubah. Dinamika itu begitu cepat sekali berganti gitu ya. Jadi memang kita harus belajar. Saya sendiri belajar baik dari buku, baik belajar dari hari ini banyak sekali online course ya, boleh dibilang seperti micro learning lah boleh dibilang itu. Banyak, bahkan kita bisa ambil dari university besar ya, bisa dari Harvard Business School ya, kita tidak perlu pergi ke Amerika misalnya gitu ya. Itu hari ini kita bisa ambil dari depan rumah kita. So, itu harus kita lakukan. Selain daripada itu ya pasti membaca buku, mungkin juga karena ada hal yang berbeda ya. Kalau ada orang yang video mungkin repot ya, harus di-play dan tidak ya baca buku kan enak, selipin, selesai, ada lanjutnya dan juga cukup detail gitu ya. Itu memang harus kita lakukan kok. Menurut saya sih seperti itu. Oke, berarti sebetulnya selain kita perlu secara sadar diri belajar tentang konsep investasi, ya otomatis itu diharapkan dapat mengisi gelas kosong kita ya Mas Ryan ya, agar rasa was-wasnya itu nggak terlalu berlebihan. Nah sebetulnya was-was ini bisa nggak dimitigasi Mas Ryan? Seperti mungkin ya kita kenal istilah, resikonya perlu dimitigasi, resikonya perlu diminimalkan. Nah bagaimana dengan konsep was-was ini ketika berinvestasi? Apakah sama Mas Ryan konsepnya? Kadang-kadang ya, orang ini ketika berbicara kata-kata investasi itu langsung memikirkan sesuatu yang mewah dan sulit. Ketika dia bicara mengenai bisnis, dianggap sebagai suatu sederhana yang tanpa resiko. Ini adalah sesuatu yang nggak masuk cara berpikirnya. Bisnis itu adalah bagian dalam investasi. Kita sekolah, kita belajar itu bagian dari investasi juga. Nah, kalau yang namanya bisnis bisa dimulai dengan cara-cara yang sederhana, ya demikian juga investasi artinya ya bisa dimulai dengan cara yang sederhana. Lah kok bisa orang bilang, ya udahlah kita coba-coba dulu lah bisnisnya, mulainya dari rumah lah, coba buka-buka pesanan kecil-kecil, siapa tahu nanti laku. Oh ternyata laku, tiba-tiba depan rumahnya tiba-tiba diubah jadi tempat bisnisnya. Lama-lama dari garasinya pindah ke depan, dari depan pindah ke ruko, dari ruko pindah ke gedung, dari gedung pindah ke mall, dari mall pindah ke mall-mall yang lain. Lah kok bisa? Harusnya kan cara berpikirnya sama. Apakah selama itu perjalanan nggak ada terjadi suatu resiko yang terjadi tuh? Ada lancar sekali sampai pokoknya mantep terus deh. Nggak ada komplainan pelanggan, nggak ada makanan yang di reject, nggak ada barang yang dikembalikan, tidak ada jasanya yang dikomplain, nggak ada keterlambatan apa ya? Ada skema belajar kan situ ya. Bedanya adalah dia belajar dari pengalaman diri sendiri atau dia lihat dari tetangganya yang sudah sukses duluan. Oh ternyata gagalmu begitu ya. Udah saya jangan lewatin. Sebenarnya prinsipnya sama. Jadi kita investasi sama loh. Sekarang orang kenapa pada invest kemana ya? Oh kenapa dia invest ke sana? Oh terus abis itu kenapa dia invest ke sana dan kenapa memutuskan invest ke sana? Itu yang lebih penting. Iya. Lah tinggal kita lakukan. Ya udah kalau dia mulai dari 100 juta saya nggak punya. Nah, saya mulai dari 100.000. Loh salahnya apa? Nggak ada salahnya. Sama dong. Apakah kalau ada orang yang bisa buka satu mall, tiba-tiba kita harus membuat sebuah bisnis, tiba-tiba buka satu mall? Kan nggak perlu. Kita bisa mulai dari belakang rumah kita. Kenapa kita membuat ini menjadi sangat jauh berbeda dengan cara berpikirnya? Berarti apa kalau ada orang yang bilang, oh saya ini baru lulus jadi dokter, berarti saya harus memiliki rumah sakit? Atau saya bisa bikin praktek yang ada di rumah dulu? Yang penting sudah dapat izin dan menaikkan pelan. Atau tiba-tiba saya langsung buka klinik. Kan itu ada banyak cara gitu. Jadi kita tidak bisa membuat ini menjadi sesuatu yang perbandingannya jadi tidak adil. Makanya dalam saya mencoba mengedukasi, saya juga baru sadar gitu karena di-mention sama partner saya, sama tim saya. Adik bilang, apa yang berbeda kalau Mas Ryan yang ngomong? Mas Ryan ini ngomong selalu dengan perumpamaan sesuatu yang tidak melulu di dalam investasi, tapi menggunakan analogi-analogi yang di luar investasi sehingga ini menjadi dekat. Tujuan saya itu adalah mindsetnya ini dekat, sama persis gitu loh. Ketika Anda takut membeli saham, takut turun, emas yang dibeli pun bisa turun. Ketika Anda bilang bahwa emas tidak mungkin turun, coba aja dibeli, tunggu pasti akan turun. Iya. Saham pun sama. Loh Pak, yang namanya emas tidak akan pernah hilang. Loh ya sama, kalau Anda membeli saham tidak akan hilang dalam waktu cepat juga. Emas apakah menjadi nol? Loh, ada saham yang sudah terbukti 20-30 tahun tidak menjadi nol tuh. Artinya kan kita tinggal menarik sedikit dan menggeser cara berpikir. Kalau apakah membeli emas selalu untung? Enggak. Kalau beli silver,
Lebih berharga nggak dari emas? Enggak. Apakah silver bisa diinvestasikan? Bisa. Anggap aja dengan Anda membeli saham, mungkin Anda setarakan dengan silver juga boleh. Lupa kalau misalnya namanya silver kan silver tidak bisa hilang. Ya udah kita ganti deh kalau gitu dengan indeksnya. Kalau indeksnya kan tidak mungkin hilang. Nah, jadi semua itu bisa ada compare-nya. Kadang-kadang loh ya nggak bisa begitu loh, tiba-tiba disanggah, dikasih blokir gitu loh. Oh, investasi saham nggak bisa disamakan dengan emas. Loh, investasi tanah ini paling hebat, barangnya ada. Apa adanya pengkinya? Kita tanah pengkinya dikedukin atau gimana gitu. Itu dibuat dengan cara berpikir yang ya keterbatasan pengetahuan kita ditarik kemana-mana. Akhirnya ya ini yang terjadi hari ini. Tunggu, ini saya coba menghubungkan antara kalimat yang sering didengar oleh banyak orang ya, tentang kalimat kata orang. Nah, nanti Mas Rian, sesi berikut ya, sesi terakhir ya. Kata orang, lanjut ke sesi 4. Iya, kata orang lanjut dulu. Oke, kita akan break sejenak, nanti kita sambung lagi di sesi yang berikut, sesi terakhir. Tetap bersama kami. Oke, Mas Ryan, dengan menggunakan kata orang, ini konon kabarnya loh, sempat menggoyahkan juga dari semangat orang untuk berinvestasi, sehingga rasa was-was itu semakin kuat. Sehingga mereka tuh ya rugi lagi, kata Mas Ryan. Nggak mau investasi, valuasi rupiahnya juga berkurang. Nah, gimana peran kata orang ini? Dan bagaimana membuat satu paradigma tersendiri untuk menghilangkan pengaruh kata orang tersebut, Mas Ryan? Silakan. Iya, kita ini kan makhluk sosial ya. Artinya pasti kita bersosialisasi. Jadi artinya ya tentunya sebenarnya kata orang ini adalah suatu hal yang nggak bisa kita hindari. Kata orang yang memang memiliki kompetensi, kata orang yang memiliki keberhasilan yang nyata dalam sebuah instrumen dan industri, itu ya justru harus didengarkan. Masalahnya adalah kita kadang-kadang mendapatkan kata-katanya pada kata orang, ini adalah pada kata orang yang salah. Dan kita ini lebih gampang untuk mencari hal yang salah dibandingkan suatu cara yang benar. Dan lucunya adalah kita lebih suka untuk secara alami berteman dengan orang yang salah. Sehingga kita bukan mengalami naik kelas, malah kita tinggal kelas. Sama kayak kita waktu kecil. Ini adalah masalah pendidikan sebenarnya. Ketika kita kecil ya, kalau kita dapat nilai jelek, ditanya dapat nilai jelek, kita bukan bilang bahwa iya saya dapat nilai jelek, ada nilai lain yang lebih tinggi dari saya. Kita cenderung ngomongnya begini dan nggak tahu siapa yang ngajarin. Iya saya jelek tapi ya lumayan loh, teman-teman saya ada yang dapat nilai lebih jelek. Jadi kita ini berusaha untuk membuat kita ini berada di satu kelas yang lumayan nggak lebih hancur daripada orang lain. Iya, ini kan kata orang ya, bener nggak? Iya kan, dan hal seperti ini akan menghancurkan kita karena kita bukan akan mencari yang lebih baik sehingga kita merasa terpacu. Kita cari yang lebih jelek dari kita. Dan dijadikan pembenaran atas apa yang terjadi pada kita hari ini. Dan investasi akan seperti itu juga. Rugi, oh iyalah semua juga rugi. Lah terus gimana selalu seperti itu? Loh iya kalau misalnya investasi itu katanya si A bagus. Orangnya udah investasi berapa lama? Ya juga sama, baru ngerti-ngerti dikit. Lah kan artinya kan kita lucu gitu kan, akan terjadi seperti itu. Tapi ketika kita berada sama orang yang jauh, memberikan suatu edukasi, investasi atau apapun, kita pertanyakan itu kredibilitas dia, ya kan? Oh bener nggak dia itu jago trading? Oh bener nggak dia itu kaya? Jadi kita itu selalu memang akhirnya gampang ditipu sama teman, nggak ada gampang ditipu sama musuh. Kenapa? Kalau sama teman itu kan di sebelah kita ya, gampang untuk mempengaruhi kita. Kalau sama musuh baru dikasih tahu juga udah lari gitu kan. Itu yang jadi masalah buat kita. Akibat kita ini makhluk sosial yang mesti kita berani memfilter gitu loh. Cari lingkaran yang benar. Maka dengan kita berada di lingkaran yang positif, yang setiap hari berbicara mengenai investasi, pengelolaan yang benar, nggak membawa ke tempat yang lebih banyak menghabiskan uang untuk foya-foya, biasanya kita akan mengalami peningkatan. Gitu loh. Makanya saya bilang, saya belajar, saya bersyukur ya. Kalau saya mau belajar segala sesuatu, jangan dicoba tahu. Saya kalau mau belajar apapun yang saya mau, saya jadi tukang pelnya, tukang bawain sepatunya pun saya siap. Belajar gitu. Karena yakin sekali bahwa ketika kita berada pada orang yang terbaik, ya kita belajar dari yang terbaik, ya kita mungkin jadi kedua atau ketiga atau ke-10 yang terbaik juga lumayan terus Indonesia mah. Seperti itu.
Oke, baik. Jadi sebenarnya satu pertanyaan terakhir nih Mas Ryan sebelum kita ambil konklusinya malam hari ini. Apa yang mungkin bisa menjadi penguatan terhadap diri gitu dari sekian banyak dispute-dispute yang mengganggu di luar, perkara yang mengganggu di luar, sehingga itu konon kabarnya juga berpengaruh ya terhadap gagalnya kita berinvestasi karena mungkin tingkat was-wasnya semakin tinggi. Bagaimana sih membuat diri kita tuh yakin bahwa ya literasi lah, edukasi lah yang merupakan kunci meminimalkan rasa was-was ketika berinvestasi? Ya, kalau saya mau ambil satu statement menarik untuk pemikiran saya di minggu ini, karena saya mendapati data karena katanya sejak bulan Februari kemarin itu minat investasi orang cukup drop di Indonesia. Dibuktikan dengan penjualan buku-buku investasi, hasil curhat dari penerbit saya mengalami penurunan. Dan dropnya itu selama 3 bulan diakibatkan robot-robot trading dan juga kasus-kasus binary options yang meledak di usut Barreskrim hari ini. Ya, kalau itu dijadikan sebuah alasan membuat Anda itu jadi tidak mau belajar investasi, yang rugi itu bukan orang lain, tapi adalah diri sendiri. Kenapa? Karena memang yang namanya keberhasilan itu milik sedikit orang, bukan milik banyak orang loh, hati-hati. Anda tinggal putuskan, Anda mau berada di bagian yang sedikit orang atau yang banyak orang. Dan karena apa? Karena orang yang sedikit ini memang membutuhkan banyak orang yang gagal loh, hati-hati. Jadi begitu pemikirannya kan, sangat kasar, sangat straight dan sangat tidak mengenakan dengan mendengar itu. Tapi kita dalam hidup itu ada pilihan. Tidak ada satupun orang yang ingin hidupnya gagal. Tidak ada orang yang kalau boleh milih hidupnya miskin. Tidak ada satupun orang yang menginginkan segala jenis hal buruk terjadi. Namun ya hal-hal tersebut terjadi akibatnya kurangnya persiapan dan keinginan kita untuk berubah sebenarnya. Saya yakin sekali kegagalan itu pasti adalah suatu proses yang ada. Tidak mungkin orang itu bisa beli investasi dan selalu untung. Kalau ada orang yang mengatakan itu, ada di Barreskrim. Jadi udah jelas. Jadi kalau ada orang dengar seperti itu, yang berani memamerkan kekayaannya dan menjadikan cara-cara pemikiran seperti itu membuat tanpa resiko, hati-hati, mungkin dia itu sedang memanipulasi untuk berada di tempat yang salah. Tinggal kita berpikir kembali dengan baik bahwa apakah memang hidup ini sama seperti dongeng yang pernah kita dengar di Dongeng 1001 Malam, atau kita sadar bahwa ini adalah dongeng belaka, ya saya harus bangun, saya harus mulai, saya harus belajar. Pak, saya nggak punya waktu. Sama, siapa yang punya waktu lebih? Satu hari kita punya aset yang sama 24 jam. Tinggal diatur mau diapain. Mau diatur ke hal yang baik, mau diatur ke hal yang buruk, 24 jam. Aset orang kaya, orang miskin sama semua. 24 jam, bener nggak? Ya, jadi tinggal putuskan mau jadi orang berada di dalam lingkaran yang sukses tapi memang sedikit karena kesuksesan milik sedikit orang, atau join kepada orang yang gagal, ya silakan, karena memang orang yang sukses ini membutuhkan statistik untuk orang-orang yang gagal itu loh. Dalam ya terakhir statementnya ya. Iya, sekali-kali dong. Oke. Biar mirip yang bulat kacamatanya. Senang bener hari ini kalau ujung-ujungnya agak nusuk gitu ya. Oke, kita ke YouTube, ada Mas Imtat Nawawi Ahmad. Wah, ini pendengar setia nih. Selalu asik dengerin sesi ini biar sering dapat tamparan tapi sekaligus dapat belajar sesuatu hal baru. Thank you Mas Ryan. Oke, sama-sama Pak Imtat. Baik Mas Ryan, konklusi 1 menit saja, silakan. Ya, memang ketakutan itu pasti ada. Dan ketika kita sudah dalam keadaan yang profesional sekalipun, saya tidak bilang saya profesional, tapi beberapa orang yang saya lihat ketakutan bagi mereka pun ada. Bos-bos saya pun masih ada rasa takut, itu wajar karena kita manusia. Jadi sebenarnya satu-satunya cara untuk menghilangkan ketakutan yang sederhana adalah janganlah berinvestasi pada satu hal saja, tapi pada banyak hal. Yang kedua adalah cara sederhana keluar daripada kerugian adalah tetap selalu berinvestasi dalam keadaan naik dan turun. Karena tidak mungkin selalu benar bisa menangkap di harga yang termurah, itu tidak mungkin. Ada orang yang bilang, oh Pak, saya ini dalam seminggu ini bisa mendapatkan harga yang termurah berkali-kali, berarti saya jago. Betul, minggu ini lu tunggu aja setahun lagi, ya kan? Tapi saya nggak ngomong straight to the point begitu, tapi iya baik Pak, selamat Bapak sudah berhasil, lebih hati-hati ya Pak. Cuma mengatakan seperti itu, karena apa? Karena itu dinamika pasti. Bisnis you name it, orang kaya di Indonesia yang hari ini perusahaannya TBK. Apakah seluruh anak usahanya untung? Belum tentu. Malahan menurut saya loh, hanya sedikit yang untung, dan yang untung itu yang membiayai yang lain untuk mendukung ekosistem dia agar tetap jalan. Dia punya perusahaan A,
Ternyata dia butuh untuk armada transportasi. Dia buka armada transportasi. Walaupun rugi armada transportasi, tapi yang A-nya menjadi efisien. Resikonya dipindahkan, risk transfers. Apakah dia rugi untung dua-duanya? Enggak, yang satunya rugi. Nyata, saya lagi belajarin itu. Dan ternyata untuk konglomerasi yang untung itu cuma 10%-nya, yang lainnya rugi. Kan sesuai anjuran pemerintah, subsidi. Subsidi, ya betul. Udah, jangan ngegas dulu, udah habis sih waktunya. Udah nggak boleh ya? Udah nggak boleh. Bertugas. Tapi terima kasih Mas Rian ya. Sebetulnya dimulai dari kita bagaimanakah mampu memilah-milah informasi dan juga keyakinan diri serta komitmen dan investasi terus-menerus. Itu yang paling penting yang harus dilakukan agar rasa was-was bisa kita minimalkan atau di-manage rasa was-wasnya. Saya Daniel Adam, pamit undur diri. Selamat malam. Mas Rian, thank you ya. Sehat-sehat. Bye-bye. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.